Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Pak Ustadz, tadi kita bahas, kita dengarkan gitu ya, para narasumber bilang gitu, dan kemudian menggugah kesadaran kita bahwa wah ternyata Idul Fitri adalah momen kemenangan untuk semua umat juga kemudian ikut merayakan gitu ya, nggak hanya kemudian terkotak-kotakin hanya Muslim saja, tapi semuanya. Jadi ini momen untuk merekatkan sebenarnya. Pak Ustadz melihatnya seperti apa? Iya, jadi ini momentum kemenangan, menang dalam makna untuk merekatkan semua elemen masyarakat. Mbak Christian, kita lihat Ramadan kan disebut dengan bulan berkah. Berkah tidak hanya bagi umat Islam, para pebisnis pun bisa mendapatkan keberkah, ada macam-macam pekerja pun semua dalam itu baru satu hal kecil yang bisa kita lihat dari aspek implikasinya. Begitupun dalam makna merayakan hari kemenangan Idul Fitri ini gitu loh. Jadi ketika aroma kemenangan ini tidak hanya dirasakan umat Islam, tetapi orang lain juga merasakan gitu loh. Jadi di balik kemenangan yang dilakukan oleh para soimin orang yang berpuasa ini, yang tidak berpuasa pun merasakan kenikmatan itu gitu loh. Karena itulah kemudian akhirnya kita lebaran, kata orang Jawa bilang, lebaran artinya adalah melebarkan nilai-nilai kesalahan-kesalahan yang lain sudah, makanya lebar semua ada bubar. Makanya kemudian ada namanya ketupatan, itu bahkan dalam filosofi yang sangat dalam. Makna bangunan selain ada dimensi keagamannya, juga bangunan dalam konteks yang tadi Mas Imam sebut dengan kohesi sosial tadi itu gitu loh. Maka karena itulah disinilah saya kira negara Indonesia ini diuntungkan karena kekuatan sosial ini dan kekuatan agama. Makanya negara memerlukan kekuatan agama, agama juga memerlukan perangkat negara ini. Jadi dua-duanya ini saling memerlukan dan saling menguatkan. Maka ketika ada orang yang merekatkan, maka kemudian kita yang harus meluruskan gitu loh. Jadi agama ini memandu, tapi panduannya adalah dalam rangka nilai yang universal, yang semuanya kemudian orang merasa nyaman dalam bingkai, dalam konteks untuk inilah. Kemenangan lebaran inilah yang mesti harus kita buat momentum perayaan kebangsaan kita, menjahit luka-luka lama itu, maka kemudian dijahitlah dengan sudah selesai itu lebar semuanya. Saling maafkan. Iya, maka memaafkan tadi yang kata Mbak Lisa tadi, maka sudah kita jahit seperti ini. Yang sedang dalam himpitan ekonomi, maka kemudian tadi kata Mas Jaya Pran tadi masuk tadi, itu dia untuk menguatkan diri. Yang kemudian ada nilai lokal culture tadi yang kata Mas Emil tadi, ini juga Ramadan juga gitu, menyapa kembali yang di tingkat kampung itu. Makanya mengapa ada kerinduan ini tidak semata-mata rindu kampung halaman, tapi rindu ada dimensi agama dan sekaligus rindu ada dimensi ikatan sosial itulah. Bangsa ini harus mengambil momentum ini gitu. Untuk apa? Untuk bangkit kembali setelah selama 2 tahun diuji berat ini, maka saatnya lah. Inilah momentum kemenangan untuk kebangkitan kebangsaan kita gitu. Jadi kalau masih ada pihak-pihak yang masih membenturkan antara nilai-nilai agama dengan negara misalnya, atau nilai-nilai antar umat beragama, itu sebuah kekeliruan yang luar biasa. Bukan kekeliruan saja, tetapi dia adalah ahistoris, ketidakfahaman terhadap sejarah kebangsaan kita gitu loh. Jadi betapa sejarah kebangsaan kita itu melebur dari semuanya itu karena apa? Demi keindonesiaan itu loh. Makanya kan Gus Dur maupun para tokoh-tokoh founding bangsa kita, Ki Bagus Hadikusumo misalkan, itu kan kemudian tagline-nya adalah keislaman dan keindonesiaan. Artinya orang Islam dan Indonesia itu nggak bisa dipisahkan. Orang Indonesia dengan nilai keagamaannya juga nggak bisa dipisahkan. Maka ketika ada nilai keagamaan, maka di situ include di dalamnya adalah ada nilai kemanusiaan dengan sendirinya. Makanya dalam konteks beragama itu kan ada ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam, ada ukhuwah watonia kebangsaan, ada ukhuwah insaniyah sesama kemanusiaan lah. Ketiga-tiganya ini adalah menyatu dalam ketika kita mengatakan minal aidin, kefitrian kita, minal faizin, kemenangan kita, itu adalah bagian dari tiga ini yang harus melekat dalam pribadi orang yang merayakan dalam konteks Idul Fitri ini. Pak Jaya tadi yang saya tanyakan ke Pak Ustadz gitu ya. Jadi kalau dari penjelasan Pak Ustadz bahwa keliru betul, bukannya keliru tadi Pak Ustadz bilangnya apa? Kehilangan konteks sejarah. Nah, historis begitu ya, bagi mereka yang masih tetap ada pihak-pihak yang masih melihat bahwa ada mereka yang membenturkan antara nilai-nilai Islam dengan negara atau pemerintah gitu, atau antar nilai-nilai antar umat beragama. Pak Jaya melihatnya seperti apa? Itu historis atau ada punya perspektif lain dari kacamata kelirumologi? Dia tepat sekali. Anda sudah mengambil alih apa yang saya ucapkan, yaitu Pak Ustadz itu seorang kelirumolog sejati itu tadi, ya, bahwa beliau mampu mendeteksi, menemukan kekeliruan itu. Memang kekeliruan itu adalah, ya itulah, ya mungkin
saya mungkin agak sedikit berbeda dengan Pak Ustadz. Saya menafsirkan kata lebaran ini secara lebih sederhana. Jadi lebaran bagi saya itu etimologis berasal dari kata lebar. Lebar, bukan lebar, tapi lebar. Jadi sebetulnya lebaran itu ya. Kenapa? Karena pada masa lebaran itu kita melepaskan memberikan sesuatu, yaitu merelakan keikhlasan untuk memaafkan. Makanya dimaafkan itu kan tergantung yang memaafkan kita, tapi yang penting kita memaafkan. Kemudian keikhlasan terhadap toleransi. Dan dengan sendirinya keikhlasan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dosa kita yang terbesar itu adalah di masa lalu adalah kebencian. Itu dosa terbesar. Ya, jadi saya melihat di masa lalu itu kita beberapa kali itu mengumbar kebencian ketimbang menjunjung tinggi atau mengutamakan kasih sayang. Lagi-lagi saya belajar dari Gus Dur tentang sesuatu filsafat Islam yang sangat-sangat saya kagumi, yang saya anggap sebagai filsafat peradaban umat manusia, yaitu filsafat yang tersirat dan tersurat di dalam hadits jihad al-nafs, yaitu jihad perjuangan bukan menaklukkan orang lain, tetapi menaklukkan diri sendiri. Dan jihad al-nafs itu merupakan bagian hakiki dari bulan suci Ramadan, di mana setiap insan manusia, bukan hanya muslim, bukan hanya muslimin, bukan muslimah, tetapi semua segenap umat manusia diajak untuk menunaikan jihad al-nafs, menaklukkan hawa nafsu diri sendiri. Apabila itu dilakukan oleh seluruh umat manusia, termasuk Putin, termasuk Zelensky, termasuk Biden, termasuk Xi Jinping, termasuk Modi dan lain-lainnya, saya kira perang atau kekerasan antara umat manusia, antara manusia terhadap manusia tidak akan terjadi lagi. Jadi maka di sini menurut saya makna dari Idul Fitri itu yang paling utama adalah mari kita semua menunaikan jihad al-nafs, menaklukkan diri sendiri ya, kesejahteraan kita bersama yang hidup di bumi yang gemah ripah loh Cinawi, Kertaharja dan Tata Tentrem Kertaharja. Nah demikian. Maaf kalau saya agak berkepanjangan, karena saya kalau ingat Gus Dur, ajaran Gus Dur itu ya emosional sekali, karena saya menemukan di situ makna peradaban umat manusia itu. Demikian. Jadi nilai-nilainya tidak hanya kontekstual untuk Indonesia, tapi juga kontekstual di tingkat global gitu. Tadi Pak Jaya sampai menyinggung dinamika yang terjadi di tingkat global hari-hari ini. Pasti pemirsa juga mengikuti bagaimana di beberapa negara yang masih terjadi perang begitu ya. Pak Jaya, ini adalah segmen terakhir buat Pak Jaya. Jadi kayaknya anak pertama Gus Dur, julukan anak pertama Gus Dur dikembalikan kepada Mbak Alisa ya Pak Jaya ya.
Pak Jaya, nggak pernah berhasil. Nggak pernah berhasil. Pak Itu Jaya, tetap miliknya Pak Anies. Pak Jaya mohon berkenan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk saudara-saudara kita dimanapun berada yang menyaksikan kita, Pak Jaya, karena ini segmen terakhir buat Pak Jaya. Iya. Oh, ini kesempatan terakhir. Jadi saya setelah ini meninggalkan dunia fana ini. Enggak. Katanya Pak Jaya, begitu ya. tim bilang Pak Jaya sibuk sekali gitu ya. Kalau gitu saya ucapkan kepada seluruh bangsa Indonesia, segenap rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan kita bersama. Merdeka. Hari kemenangan kita bersama. Terima kasih Pak Jaya, saya akan melanjutkan perbincangan dengan sejumlah narasumber lain. Tetaplah di Forum Christian.